Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa yang pada semester ini mendapatkan mata kuliah yang saya ampu. Saya sampaikan selamat berjumpa dengan saya. Mungkin ada yang baru, ada yang lama. Nama saya Pak Bharat Yohanes. Di sini saya ingin memberikan sedikit tutorial di awal pertemuan kita. Karena pertemuan pada perkuliahan semester ini harus melakukan perkuliahan daring dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka nanti akan saya sampaikan beberapa alternatif dalam perkuliahan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Baik, sebelumnya saya akan share pada video ini untuk mata kuliah yang akan saya ampu sebagai bahan presentasi saya. Tadi sudah saya perkenalkan bahwa nama saya Bapak Bharat Yohanes. Pada semester ini saya mengampu 5 mata kuliah. Yang pertama, belajar pembelajaran. Selamat datang kepada mahasiswa angkatan 2020. Yang kedua, matematika sekolah 2 untuk mahasiswa angkatan 2019, 2020 sama 2019 ini baru pertama kali ketemu dengan saya. Semoga tidak bosan. Semoga bisa mengikuti perkuliahan saya. Yang ketiga, matematika diskrit. Selamat datang bagi mahasiswa angkatan 2018. Sudah tidak asing, sering ketemu dengan saya. Analisis vektor untuk mahasiswa angkatan 2018 juga ketemu dengan saya lagi. Yang ketiga, analisis real atau analisis bilangan real. Itu angkatan 2017. Baik, pada perkuliahan saya, untuk semua mata kuliah yang saya ampu, untuk penilaian saya ada 4 komponen yang akan saya nilai. Yang pertama, absensi. Absensi ini akan saya lihat seperti semester-semester kemarin, absensinya melalui Google Form ataupun dalam e-kampus. Dalam e-kampus itu saya bisa melihat siapa yang sudah mendownload materi yang saya kirim, siapa yang sudah melihat atau belum, itu saya bisa melihat dari laman dosen, dan juga yang 25% dari tugas. Tugas ini tolong sangat diperhatikan. Kemarin ada beberapa yang kelewatan 1, sehingga itu bisa mempengaruhi nilai kalian. Tugas ini akan saya rekap di akhir, baik itu sebelum UTS maupun sebelum UAS. Dan ini sebagai acuan saya dalam memberikan nilai. Setelah itu, UTS juga menjadi pertimbangan, dan UAS. Yang terakhir, maaf, itu UAS, bukan UTS. Jadi absensi, tugas, UTS, dan UAS. Jadi keempat sumber data saya untuk memberikan nilai kepada kalian semua. Lalu model perkuliahan, tadi sudah saya sampaikan di awal, dengan daring. Saya memanfaatkan ada 3. Ada 3 aplikasi yang saya manfaatkan. Yang pertama adalah e-kampus. E-kampus semua mahasiswa memiliki. Nah, di sini juga terhubung dengan dosen, terhubung dengan akademik. Jadi satu aplikasi e-kampus ini bisa terhubung dengan semuanya. Bagi mahasiswa yang baru, mungkin belum bisa melihat dan lain sebagainya, bisa komunikasi dengan kakak angkatan, sehingga nanti bisa saling sharing, sehingga tahu nanti materi yang sudah saya upload di e-kampus itu apa saja, terus bagaimana cara mengirim tugas sama, tolong
belajar semua karena ini mahasiswa, bagaimana merubah dari Word ke PDF, dari JPG ke PDF, semua harus belajar. E-Kampus. Lalu ada WA Group. Kemarin terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membuatkan WA Group. Di WA Group itu nanti bisa saya sharekan informasi-informasi yang penting. Lalu yang ketiga via Zoom. Nah, via Zoom ini sebelum perkuliahan nanti akan saya kirimkan alamat webnya sehingga nanti bisa bersama-sama masuk. Untuk minggu ini adalah pertama perkuliahan kita mulai, tetapi pada minggu ini saya belum bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk kita tatap muka. Minggu ini dan minggu depan kita belum bisa. Saya masih menggunakan e-kampus dan WA Group. Untuk Zoom, rencana saya pada pertemuan ketiga kita akan menggunakan Zoom. Pada pertemuan ketiga itu kita bisa langsung tatap muka melalui Zoom, bisa langsung diskusi di situ. Dan perkuliahan semua sesuai dengan jadwal. Jadi untuk minggu ini dan minggu depan, perkuliahan masih menggunakan e-kampus. Di e-kampus, dan juga perlu diketahui, di e-kampus sudah saya upload 2 file. File yang pertama adalah materi pertama, file yang kedua adalah tugas. Dan tugas ini berhubungan dengan materi yang pertama. Tugas ini silahkan dikumpulkan, silahkan diupload kembali di e-kampus. Maksimal selambat-lambatnya ada pada ketentuan pada file tugas. Nanti dibaca. Namanya mahasiswa harus belajar memahami tugasnya seperti apa. Dipahami sebelum bertanya. Ya, dibaca dulu, dipahami maksudnya seperti apa. Nah, setelah itu kalau memang mentok nggak bisa, baru tanya. Ya, tuh. Jadi untuk minggu ini tidak ada, minggu depan kalian bisa mengerjakan tugas itu. Tugas itu adalah tugas 1 kali tatap muka. Dan jika ada pertanyaan, bisa bertanya di WA Group. Kalau minggu ini dan minggu depan, saya akan menjawab pertanyaan jika berhubungan dengan teknis. Kalau berhubungan dengan materi, saya belum saya jawab. Kalau perihal materi, akan saya jawab pada waktu pertemuan via Zoom. Pada pertemuan ketiga kita. Nanti akan saya jawab. Bertanya tentang materi apa, nanti kita bahas bersama, sehingga semuanya bisa tahu. Jumlah pertemuan perkuliahan kita ada 16 total keseluruhan. 7 perkuliahan pertama itu adalah sebelum UTS. Jadi sebelum UTS itu ada kuota atau jumlah 7 perkuliahan pertama. Termasuk hari ini itu sudah masuk 1 kali tatap muka, meskipun yang saya sampaikan via video. Setelah 7 kali perkuliahan, nanti ada 1 kali UTS. Kalau UTS ini kita menunggu instruksi dari WR1, jadwal dari kampus. Setelah UTS masuk lagi 7 perkuliahan lagi. Setelah itu yang terakhir UAS, 1 kali pertemuan. Jadi totalnya ada 14 perkuliahan, ada 2 ujian, yang 1 UTS dan yang 1 UAS. Total ada 16 perkuliahan. Oke, ini adalah materi secara singkat untuk belajar pembelajaran. Nanti kita akan belajar tentang teori-teori belajar, model-model pembelajaran. Nah, ini kebetulan saya jadikan 1 videonya semuanya. Jadi nanti biar tahu yang semester-semester awal ini, oh saya besok mendapatkan materi matematika diskrit itu apa saja atau mata kuliah matematika diskrit. Terus mata kuliah Unreal itu apa saja atau materi. Jadi bisa tahu saat ini. Dan yang angkatan-angkatan yang sudah senior-senior bisa teringat lagi. Oh, saya dulu pernah mendapatkan materi belajar pembelajaran, materi tentang teori belajar, model-model pembelajaran.
ada pendekatan pembelajaran. Nah ini ada tiga ini nanti kita kembangkan bagaimana teknisnya, ditunggu saja tanggal mainnya. Lalu yang kedua, matematika sekolah 2. Nah, dulu pada waktu semester lalu, matematika sekolah 1-nya diampu oleh Pak Gugu. Nah, saat ini, matematika sekolah 2, saya yang melanjutkan. Kemarin sempat cerita, berdiskusi dengan Pak Gugu, saya sangat tertarik, ternyata Pak Gugu mengambil beberapa standar pada NCTM. Jadi nanti full 1 semester ini, sebelum UTS kita akan membahas tentang standar proses dalam belajar matematika. Ada 5 standar prosesnya kan? Koneksi, pemecahan masalah, komunikasi, representasi, penalaran, dan pembuktian. Ada 5. Nanti kita akan bahas satu persatu. Di tugas juga berhubungan dengan itu. Lalu berikutnya standar isi. Standar isi ini berhubungan dengan materi-materi matematika yang ada di sekolah SMA. Nanti ada logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, derivatif, statistik, dan peluang. Nah, nanti setelah UTS. Standar isinya. Lalu berikutnya matematika diskrit. Nah ini sudah jatuhnya mentul-mentul matematika diskrit. Mereka wis rada berat ini. Nah, nanti kalau matematika diskrit kita belajar tentang kombinatorik. Lalu ada fungsi pembangkit, ada relasi rekursif, ada prinsip inklusi eksklusi. Seperti apa ini? Ya lihat dulu besok tanggal mainnya. Ya, yang jelas tidak sulit. Yang jelas sangat mudah. Berikutnya analisis vektor. Dari kata-kata analisis vektor jelas. Nanti kita akan belajar tentang vektor. Nah, di sini ada definisi vektor dan skalar. Kemarin yang aljabar linier juga pernah ketemu dengan saya. Kita belajar vektor juga. Lalu ada aljabar vektor, operasi vektor dan skalar. Jelas, di luar kepala lagi, melontok kabeh. Dulu pernah saya sampaikan, kita pernah belajar bersama. Lalu ada diferensial vektor, integrasi vektor, teorema divergensi, teorema Stokes, lalu ada aplikasinya. Ini sangat banyak. Nanti seberapa kita mampu belajar bersama. Mungkin tidak sampai semua, karena sangat banyak materinya. Nanti yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Lalu, untuk analisis bilangan real atau unreal. Nah ini nanti kita bicara tentang sistem bilangan real. Bilangan real itu subsetnya ada bilangan rasional, ada bilangan irasional, kita belajar di sini. Ada aksioma lapangan, ada aksioma urutan, ada aksioma kelengkapan, itu ada di sistem bilangan real. Lalu ada apa lagi? Bilangan asli, dan lain sebagainya. Lalu ada barisan, ada limit. Limit itu sebenarnya definisinya seperti apa? Itu di sini nanti kita belajar. Analisis real, atau analisis bilangan. Nah, itu. Terus secara singkat, materi-materi yang akan kita pelajari nanti per mata kuliah. Baik, untuk perkuliahan kita sesuai dengan jadwal. Meskipun kemarin ada beberapa mata kuliah yang bentrok. Kalau yang bentrok, saya putuskan tidak perlu mengganti hari, tetap. Tapi nanti akan mundur. Ada salah satu yang mundur jamnya. Untuk belajar pembelajaran tetap hari Senin, karena hari Senin itu pukul 18 berapa ini? 18.50, jadi saya bulatkan pas pukul 19 atau jam 7 malam. Nanti kita ketemu malam Selasaan. Jadi kalau yang kemarin malam mingguan, kalau nanti bersama saya malam Selasaan kita belajar tentang belajar pembelajaran. Hari Senin juga nanti ada analisis vektor dan unreal. Nah di sini unvec sama unreal kemarin bentrok sama-sama pukul 15, pukul 7.
karena saya lihat itu angkatan Antek 2008, Antek 2007, ini kelihatannya tidak ada jam malam. Maka Amril saya undur. Jadi pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Jadi nanti Antek jam